Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan ARD Kreatif TV. Teman-teman, ada sesuatu hal yang bakal berubah dengan rezekimu dengan izin Allah. Kalau diri kamu mau mendengarkan dan mempraktekkan ini semua. Ini simpel. Gini teman-teman. Kalau kita bicara soal rezeki, kadang tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan sangat berpengaruh pada rezeki kita. Terutama bagi para orang tua yang punya anak. Jangan pernah berkata bahwa cari uang itu susah. No, hentikan mengatakan itu. Terutama kalau lagi marah. Contoh, orang tua kita kalau lagi marah kadang-kadang ngomongnya suka kayak gini, misalnya nih ya. Misalnya kita minta duit buat jajan. Biasanya orang tua ngomongnya gimana? Udah, jangan jajan mulu. Emang kamu pikir cari uang itu mudah? Nah. Hati-hati. Kenapa? Jangan pernah diri kita mengatakan itu kepada anak. Kenapa coba? Karena itu akan menjadi sumpah, akan menjadi doa buat anak kita kelak. Benar. Sekarang coba lihat diri kita deh. Lihat hidup kita. Betul nggak cara pandang kita akan sesuatu itu? Berdasarkan pengalaman kita mendengarkan ucapan orang-orang di sekitar kita, terutama ucapan siapa? Ucapan orang terdekat kita, yaitu orang tua yang kita sayangi. Coba lihat rezeki kita. Sudah? Gak usah nunjuk rezeki orang lain. Kita lihat rezeki kita sendiri aja. Kita bicara uang yang ada di bank kita saat ini. Mohon maaf. Itu sama persis dengan keyakinan kita akan uang. Saya kasih contoh. Menurut kamu nih, jujur ya, dalam hati aja. Cari uang itu gampang apa susah? Udah? Gak usah takut salah. Susah atau mudah? Jawab. Kalau kita mau jujur, diri kamu akan berkata, enggak gampang mas. Enggak susah sih, tapi enggak gampang juga. Atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang berkata, kalau jujur banget mah, ya susah sih mas. Nih, saya hari ini baru dapat segini, baru dapat segitu. Ya, malah curhat deh. Saya punya fakta, uang itu sebenarnya tidak langka. Kok sampai susah dicari? Betul tidak? Uang itu jadi susah karena pikiran kita sendiri. Karena ketika kita waktu kecil, pernah nggak mendengar ucapan dari orang tua, terutama ketika marah, yang ada kaitannya dengan uang? Mereka berkata, kamu tahu nggak sih, mama, papa, atau bapak, ibu cari uang tuh dari pagi sampai malam buat kamu. Tahu nggak susahnya bagaimana? Tahu nggak harga gula naik, beras naik, bikin pusing tahu? Nah, dari situ mungkin mereka pikir kita masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Tapi sebenarnya, maaf banget ya, itu masuk loh ke alam bawah sadar mereka. Dan itu fakta. Nah, dari situ apa yang terjadi? Iya betul, kepercayaan kita akan uang itu akan sesuai dengan kata-kata mereka yang kita sayangi, yang kita dengarkan dari waktu kecil. Jadinya susah beneran cari duit. Waduh, padahal mah duitnya gak salah apa-apa, tapi cara pandang kita yang membuat mereka jadi seret bagi kita. Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, kalau gitu saya harus ngapain nih supaya anak saya tuh paham akan uang tapi tidak salah arti?
Saya nggak mau nanti anak saya cari apa? Saya nggak mau nanti anak saya susah cari uang. Karena alam bawah sadarnya menilai bahwa cari uang itu susah. Gimana cara ngobatinya? Kalau kamu udah terlanjur punya keyakinan yang salah akan uang, lalu harusnya bagaimana? Ketika kamu lagi ada masalah tentang uang, ya misalnya anak kita minta uang jajan, please jangan pernah berkata cari uang itu susah. Walaupun memang kamu lagi susah cari uang. Please jangan berkata begitu. Tapi katakan begini, uang itu dipakai bukan untuk jajan aja loh nak, tapi bisa kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi bikin happy. Sekarang kita berbagi dulu ya, jajannya nanti aja. Atau uang itu bukan hanya dipakai untuk jajan loh nak, tapi bisa untuk ditabung juga. Coba kamu sekarang lagi pengen beli apa? Nabung dulu. Jadi nanti bisa beli pakai uang sendiri. Lebih asyik kan nak? Nah yuk kita tabung uangnya. Kamu pasti bisa. Nah teman-teman, enak gak dengernya? Dari situ di alam bawah sadarnya si anak akan berpikir uang itu bukan musuh, tapi uang itu sahabat. Tanpa kita sadari, kita mengajarkan anak bahwa uang bisa berguna buat kita. Seperti bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, bisa ditabung, bukan untuk dihambur-hamburkan. Nah, itu sudut pandang yang betul akan uang. Bagaimana cara ngobatin sudut pandang yang salah tadi? Oke, cara ngobatinya begini. Yang pertama, kamu harus rutin mendengarkan seseorang yang sudah kamu yakini sudut pandangnya akan kehidupan cocok dengan kamu. Kenapa bisa begitu? Karena bagaimanapun juga gak gampang loh mengubah sudut pandang yang udah terbentuk bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dalam sehari. Gak bisa, itu butuh waktu. Jika orangnya ada di dekat kita, bisa kita sering datangi. Jika dalam bentuk video seperti channel ini, bisa videonya diputar ulang minimal 1 hari sekali. Bukan supaya termotivasi, tapi mengubah sudut pandang. Karena kalau termotivasi, habis selesai nonton, ya galau lagi, ya kan? Tapi kalau mengubah sudut pandang selesai nonton, kamu tahu harus mengarah kemana. Yang kedua, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah pemberi rezeki. Ikhtiar langitnya dibanyakin, digedein untuk dapetin ridhonya Allah. Berbaik sangkalah pada Allah dan yakin akan rezeki yang sudah Allah aturkan untuk kita. Gimana teman-teman? Oke? Coba ketik di kolom komentar pengalaman kalian mengenai sudut pandang tentang uang. Jika video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ini. See you the next video. ARD Kreatif TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.